Baru yang keenam. Ini yang sekarang yang kita lakukan itu. Jadi kalau literasi itu selalu kita inikan dengan menulis, lihatlah. Kalau kemarin itu kan dalam pertemuan yang lalu bahwa dasar dari literasi itu adalah membaca dan menulis. Bayangkan tuh kalau nomor 1 membaca, nomor 6-nya menulis. Berarti kan di tengah-tengahnya ada 4 lagi itu ialah 5 ya. Alwan, lihat tuh. Berarti kalau dasar literasi itu adalah membaca dan menulis, berarti di antara membaca dan menulis itu masih ada 4 aktivitas. Kemarin Profesor Sarwiji itu mengatakan ada 3 hal, katanya membaca, berpikir, dan menulis. Berarti berpikirnya itu bisa diambil dari nomor 3, memahami. Gitu. Jadi kan kemarin itu ada Profesor Sarwiji bilang 3 aktivitas dalam literasi itu katanya adalah membaca, berpikir, dan menulis. Itu berarti kalau dalam paparan yang saya buat itu, dia nomor 1 membaca, nomor 3-nya memahami, nomor 6-nya menulis. Nah gitu. Artinya supaya kalian mengerti bahwa kalau dibilang menulis itu susah, memang susah. Kalau dibilang mudah, ada mudah. Tapi kan tidak sembarangan juga menulis. Kan bukan sekarang menulis di atas kertas. Artinya kalau menulis yang benar itu tidak mudah. Dibilang mudah kalau sudah terbiasa saja. Kalau sudah terbiasa baru mudah. Gimana bilang mudah orang membaca? Kalau membaca saja kita nggak suka, bagaimana mau menulis kan, Alwan? Ya kan? Memang kayak seperti yang buku yang akan kita bahas nanti itu, bukunya Dr. Ngaimun Nain kan, menulis itu mudah. Nah, ini bukunya yang kemarin saya perlihatkan itu, ya kan? Belajar menulis itu mudah. Ini ya bukunya nih. Menulis itu mudah katanya. Betul. Ini dalam rangka menyemangati. Kalau dia judul bukunya menulis itu susah, kira-kira masih ada nggak yang mau nulis gitu kan? Enggak. Justru dia bilang menulis itu mudah. 40 jurus jitu mewujudkan karya. Supaya menyemangati kita. Mudah kok nulisnya. Tapi apa iya mudah seperti kita makan begini kan? Enggak. Karena harus diawali membaca, menghafalkan apa yang kita baca tadi, terus memahami, mengamalkan, dan mengajarkan. Kalaupun tidak kita lakukan secara sempurna, minimal membaca. Kata Dr. Hussein itu kan, minimal kalau mau menulis itu membaca. Kalaupun belum hafal, belum paham, belum mengamalkan, belum mengajarkan, lah yang penting baca. Tapi tidak sempurna tulisannya, gitu kan? Jadi boleh kita menulis, tidak menghafalnya boleh, tidak memahaminya boleh, cuma tidak mantap, orang nggak paham. Kalau Dr. Sarwiji bilang nggak bisa. Kalau menulis itu harus memahami, artinya harus berpikir. Memahami itu dengan berpikir, ya. Dan ini ketika Alkitabah ini menulis ini, dan itulah yang bayangkan dari rangkaian ini nomor 6 itu adalah menuliskan. Dan betapa bagusnya sebuah tulisan kalau itu beranjak dari apa yang dibaca, apa yang dihafal, apa yang dipahami, apa yang diamalkan, dan apa yang diajarkan. Makanya tulisan orang-orang hebat itu, para ulama, para guru-guru kita, tafsir Al-Jahar, tafsir Al-Misbah, tafsir yang lain-lain, dan para penulis lain, itu adalah hasil dari bacaan mereka. Mereka hafal juga, mereka paham juga, mereka amalkan juga, mereka mengajar juga. Makanya kalau saya baca tafsir Al-Jahar, subhanallah, luar biasa, mengalir. Saya baca juga tafsir Al-Misbah Pak Quraisy Shihab, luar biasa. Karena dia melakukan ini semua, yang tahapan ini. Dia membaca dan dia hafal Quran. Dia paham Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, dia ajarkan Al-Quran, baru dia tulis. Makanya tulisannya di tafsir Al-Misbah itu seperti air mengalir aja. Kalau diikutin enak aja gitu kan. Nah, ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Inilah yang paling tinggi menurut saya. Mungkin ada yang tidak sepakat ya, tapi ini yang menurut saya adalah melembagakan, tadabir, melembagakan. Gitu, melembagakan. Apa arti melembagakan? Pikiran-pikirannya yang sudah tertuang dalam tulisan, dalam buku, itu diwujudkan dalam sebuah institusi pendidikan atau dakwah atau lembaga-lembaga apa saja, di mana lembaga itu memang hasil dari pemikiran yang ada dalam buku itu. Itu baru, itu membumi jadinya. Jadi bukan hanya dalam buku. Jadi ibaratnya tadi pemikirannya bukan hanya dalam buku. Ini seperti buku ini sekolah anak kita, gitu ya. Tapi melembaga, dan inilah yang sedang saya perjuangkan.
melembagakan inilah yang sedang saya perjuangkan. Buku ini, sekolah anak kita ini sedang diperjuangkan, dilembagakan menjadi institusi, diinstitusikan pemikiran-pemikiran saya dalam buku ini, dan ada wujudnya sekolah Islam dinamika umat. Dan itu yang sangat penting. Makanya para ulama-ulama itu, sebahagian mereka selain mereka menulis juga ada lembaga di mana, ya kan, di mana pikiran-pikiran yang sudah tertuang dalam tulisan itu dilembagakan. Jadi kalau dia, misalkan kalau saya bicara dalam buku saya itu tentang kebersihan sekolah, nah gitu kan, model sekolah bersih tanpa cleaning service, itu sedang saya lembagakan bagaimana nanti wujudnya di sekolah. Jadi ada perwujudannya, tidak hanya dalam lembaran-lembaran buku, tapi dalam aktivitas kehidupan yang nyata, dilembagakan. Dan ini memang semakin sulit. Jadi tidak, lebih sulit melembagakan daripada menuliskan gitu ya. Jadi kalau menuliskan kan kita bisa di atas meja ini, tapi menghidupkan tulisan itu di alam nyata itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu yang dilakukan para ulama-ulama kita. Maka muncullah Pak Quraish Shihab, ada pusat studi Al-Qur'annya di Pondok Cabe sana. Dulu Profesor Buya Hamka ada Al-Azharnya di Jakarta. Kalau guru kita yang mulia Profesor Kiai Haji Didin Hafiduddin, alhamdulillah ulang tahun kemarin 70 tahun, semoga panjang umurnya. Dan alhamdulillah ada pesantren mahasiswa dan sarjana ulil albab di Universitas Ibnu Khaldun. Semua itu dalam rangka melembagakan. Ada Universitas Ibnu Khaldun yang dibangun, ada pesantrennya di sana. Itu melembagakan. Nah, kalau sudah tulis pikiran-pikiran yang tadi yang dibaca sudah, dihafalkan sudah, memahami sudah, diamalkan sudah, diajarkan sudah, dituliskan sudah, terus dilembagakan, maka inilah karya besar. Gitu ya. Karya besar bukan hanya dalam bentuk buku yang ditinggalkan warisannya, tapi juga dalam bentuk lembaga. Maka ketika seseorang sudah mewariskan, bukunya sudah ada, seperti Pak Kiai kemarin meluncurkan buku, ya kan, pemberdayaan umat. Nah, bukunya sudah diwakafkan dan itu akan dan dilembagakan, dan ada universitasnya, ada pesantren mahasiswa dan sarjananya. Maka itulah yang disebut dengan literasi dalam Islam. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian, ini saya sebutkan tadi dari kurikulum kehidupan Buletin Dinamika Umat edisi 16 ini ya, 16 berapa itu? 64 ya. Baik, ini tadi yang saya sampaikan di ujung ini. Yang tadi membaca itu, membaca banyak, membaca dalam ya. Membaca banyak akan meluaskan wawasan, membaca dalam akan menguasai permasalahan. Nah, tinggal kita baca mana? Kita baca enggak gitu Alwan ya. Jadi kalau membaca banyak meluaskan wawasan, membaca dalam atau menguasai persoalan gitu. Oke, saya kira ini enggak usah lagi untuk minggu yang akan datang. Saya cukup sampai di sini. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan dari paparan saya tadi itu bisa menambah kuat menambah kuat